Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya, dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan roh pemilik Guzeng yang menyebalkan sekaligus misterius. Xiaoyan sepertinya telah membangkitkan kenangan akan rasa sakit dari jiwanya yang tersisa. Jiwa Guzeng lalu berkata, "Sudah ratusan ribu tahun aku menunggu di aula kegelapan ini, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelesaikan kebingunganku. Bagaimana aku tidak mengeluh kali ini? Hari ini kamu telah mengaktifkan tanda jiwaku, tetapi kamu hanya kaisar tingkat rendah. Bagaimana mungkin kaisar tingkat rendah sepertimu bisa menyelesaikan keraguanku? Aku tahu kamu hanya berjuang, tetapi itu tidak berguna sama sekali untukku," ucap dari roh Guzeng itu. Guzeng perlahan retak. Jiwa Guzeng itu lalu berkata, "Tidak heran kebencian Guzeng begitu besar. Ada orang datang tetapi tidak ada yang pernah mengaktifkan tanda jiwanya selama ini. Kali ini ada seseorang yang mengaktifkan tanda jiwanya, tetapi kekuatannya terlalu rendah dan tidak percaya dia akan dapat menyelesaikan keraguannya," ucap dari jiwa Guzeng itu. Xiaoyan lalu berkata, "Kalau belum mencobanya, kenapa kamu mengatakan bahwa aku tidak dapat menyelesaikan kebingunganmu? Jika kamu tidak memberiku kesempatan, itu berarti kamu juga menghancurkan kesempatanmu sendiri. Atau mungkin senior masih ingin menunggu lebih lama lagi dalam kegelapan tanpa akhir ini?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Guzeng itu lalu berkata, "Kematian sudah dekat dan kamu memiliki hati yang baik. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan kali ini," ucap dari jiwa Guzeng itu. Xiaoyan sangat bersemangat mendengar itu. Jiwa Guzeng itu lalu berkata, "Dulu bakatku tidak terlalu luar biasa juga. Bakatku hanya seperti kerikil dari gunung yang luas. Karena menyukai musik, senjataku bukanlah pedang ataupun palu, tetapi gujeng ini. Dulu semua orang menyarankan agar aku mengganti senjataku, karena keterampilan bertarung gujeng sangatlah sedikit, atau bahkan hampir tidak ada. Aku terlihat tidak baik di mata semua orang. Menggunakan senjata seperti itu seperti mengubur diriku di lautan orang-orang," ucap dari jiwa Guzeng itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Lalu kenapa kamu tidak mengganti dan beralih senjata lain?" tanya dari Xiaoyan. "Karena aku ingin hidup bersama dengan apa yang aku cintai dan aku mencintai Guzeng ini. Guzeng ini milik guruku," ucap dari jiwa Guzeng itu. Jiwa Guzeng itu kembali berkata, "Aku tidak berhenti bermain dan terus mengabadikan diriku untuk berlatih Guzeng. Aku juga secara tidak sadar mencapai puncak 8 bintang kaisar, yang kekuatan jiwaku telah mencapai tingkat tahap awal dunia yang akan menerobos ke tahap menengah," ucap dari jiwa Guzeng itu. Xiaoyan terdiam sejenak mendengar itu. Jiwa Guzeng itu lalu berkata, "Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Aku sendiri tidak menyangka bisa mencapainya," ucap dari jiwa Guzeng itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Bolehkah aku bertanya, bagaimana jiwamu mencapai peringkat dunia?" tanya dari Xiaoyan. Jiwa Guzeng itu lalu menjawab, "Itu karena pesan dari guruku yang membuatku termotivasi untuk berlatih siang dan malam, yang membuatku berada di alam jiwa ini. Tetapi aku tidak pernah mendapatkan pengakuan darinya sampai dia mati. Yang paling membahagiakan dari semua pencapaianku itu adalah aku akhiri pencapaian tingkat yang diminta oleh guruku. Saat aku tidak bisa menahan kegembiraanku, aku pun memetik senar Guzeng ini dan tiba-tiba mengeluarkan kertas putih. Apakah kamu tahu apa yang ditulis di kertas putih itu?" tanya dari jiwa Guzeng itu. Sebuah kertas lalu melayang di udara. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak tahu." "Dan apa itu?" tanya dari Xiaoyan. "Tidak ada, itu hanya selembar kertas yang kosong," ucap dari jiwa Guzeng itu. Xiaoyan hanya tersenyum pahit mendengar ini. Mungkinkah ada rahasia di dalamnya? Mungkin dibutuhkan metode khusus untuk memunculkan pesan yang ada di dalam kertas itu. "Bagaimana menurutmu?" tanya dari jiwa Guzeng. Xiaoyan lalu tidak menanggapi suara itu. Dia segera meraih selembar kertas kosong itu. Xiaoyan lalu terdiam sejenak mengamati kertas kosong itu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu bertanya,
Jadi selama ini kamu kebingungan karena ada sebuah kertas tetapi tidak ada apapun di kertas itu. Ini yang membuatmu kebingungan sampai saat ini? Tanya dari Xiaoyan. Jiwa Guzeng lalu berkata, ya benar, itulah yang membuatku kebingungan. Sebagai puncak kaisar bintang 8, aku tidak perlu memikirkan masalah ini bukan? Hahaha, ucap dari jiwa Guzeng itu. Jangan salah dulu, ini berhubungan dengan hidupmu sendiri, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu jiwa Guzeng lalu menjawab, hah? Apakah benar-benar membingungkan? Mungkin aku hanya ingin menemukan seseorang untuk mendengarkan curhatanku saja? Tanya dari jiwa Guzeng. Mendengar itu Xiaoyan lalu bertanya, apa maksudmu? Tanya dari Xiaoyan. Terima kasih telah mendengarkanku. Setelah curhatan ini, sekarang aku jauh lebih tenang. Kamu akan selalu menemaniku untuk diam dalam kegelapan ini dan kebingungan ini, ucap dari jiwa Guzeng. Petikan Guzeng lalu suaranya semakin nyaring dan keras. Tekanan pun semakin kuat. Jiwa Guzeng lalu berkata, bahkan kamu tidak akan dapat menemukan jawabannya. Kamu juga sama bodohnya dengan yang lain, ucap dari jiwa Guzeng itu. Xiaoyan lalu berteriak, sialan, apa kamu tidak ingin tahu jawabannya? Tanya dari Xiaoyan. Seteguk darah lalu dimuntahkan oleh Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan berangsur-angsur kabur. Xiaoyan lalu bergumam, jangan pingsan, jika aku pingsan semuanya akan berakhir, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berjuang menahan rasa sakit dari tekanan yang ditimbulkan oleh suara Guzeng itu. Xiaoyan kembali berteriak, dasar bodoh, apa kamu masih ingin tinggal di tempat gelap seperti ini? Tanya dari Xiaoyan. Jiwa Guzeng itu lalu berkata, tidak masalah jika kita bersama-sama. Oh ya, beraninya kamu menyebutku bodoh. Aku bisa saja menghancurkanmu hanya dengan satu jariku saja, ucap dari jiwa Guzeng itu. Senar Guzeng lalu dipetik semakin keras. Xiaoyan pun lalu berkata, tunggu, biarkan aku membantumu kali ini saja, ucap dari Xiaoyan. Jiwa Guzeng lalu berkata, apa? Bagaimana caramu membantuku? Tanya dari jiwa Guzeng itu. Guzeng itu pun berhenti dipetik. Aku ingin bertanya terlebih dahulu, apakah gurumu selalu tidak mengakuimu sebagai muridnya? Apakah itu karena kultivasimu yang rendah? Tanya dari Xiaoyan. Jiwa Guzeng itu lalu menjawab, bisa dibilang seperti itu, ucap dari jiwa Guzeng itu. Lalu bagaimana kekuatanmu sekarang jika dibandingkan dengan gurumu? Tanya dari Xiaoyan. Mungkin sedikit lebih kuat dari guruku, ucap dari jiwa Guzeng itu. Apakah gurumu pernah berkata, jika kamu melampauinya, gurumu akan mengakuimu sebagai muridnya? Tanya dari Xiaoyan lagi. Jiwa Guzeng lalu menjawab, iya, oh ya, aku baru ingat itu. Ternyata aku sudah memenuhi persyaratan guruku dan aku sudah menjadi murid guru. Hahaha, guru, apakah kamu melihatnya? Aku sudah memenuhi persyaratanmu, ucap dari jiwa Guzeng itu. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Tiba-tiba leher Xiaoyan seperti dicekik oleh tangan yang besar yang tidak terlihat. Dan tiba-tiba Xiaoyan terangkat ke udara. Xiaoyan lalu berkata, beginikah caramu memperlakukan orang yang telah membantumu? Tanya dari Xiaoyan. Jiwa Guzeng lalu menjawab, karena aku telah memenuhi persyaratan guruku dan menjadi muridnya. Kenapa guruku meninggalkan secari kertas kosong seperti itu? Beri aku penjelasannya. Jika kamu bisa menjelaskannya, berarti aku bisa mengalahkan guruku kali ini, ucap dari jiwa Guzeng itu. Xiaoyan lalu berkata, aku selalu peduli dengan kebaikan guruku kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Apa hubungannya dengan selembar kertas itu? Tanya dari jiwa Guzeng itu. Setiap guru yang memiliki murid sepertimu pasti akan bangga, ucap dari Xiaoyan. Jangan menyimpang dari topik pembicaraan kita, ucap dari jiwa Guzeng itu. Hei, apakah gurumu tidak memberitahumu sesuatu untuk disimpan? Apakah Guzeng yang diberikan kepadamu itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya? Tanya dari Xiaoyan. Guzeng ini memang hal yang paling berharga bagi guru sebelum kematiannya. Dan dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah pergi dari Guzeng ini. Aku yakin itu. Tetapi setelah melihat kertas kosong itu, aku sedikit terguncang dan aku tidak begitu yakin, ucap dari jiwa Guzeng itu. Guzeng ini adalah senjata yang luar biasa. Guzeng itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupmu. Jika gurumu tidak menyayangimu, dia tidak akan mengakuimu dan tidak akan memberikan Guzeng itu kepadamu. Bagaimana mungkin dia meninggalkan Guzeng kesayangannya untukmu?
Jika bukan karena motivasi dan perhatian gurumu, bagaimana kamu bisa menembus puncak Kaisar Bintang 8 dan jiwa alam tingkat dunia? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, jiwa Gujeng terdiam sejenak. Dalam kesunyian, jari-jari tak terlihat yang mencekik leher Xiaoyan pun menjadi semakin erat. 18 senar Gujeng lalu menegak. Blentreng, blentreng, blentreng. Dan akhirnya salah satu senar itu pun putus. Gelombang sonik lalu ditembakkan menghantam tubuh Xiaoyan. Buah, rasa sakit yang luar biasa dirasakan oleh Xiaoyan. Jiwa Gujeng lalu berkata, "Maaf, aku tidak sengaja," ucap dari jiwa Gujeng itu. Xiaoyan lalu bergumam. "Sialan, tidak sengaja," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, tidak masalah. Oh ya, apakah dulu kamu selalu sendirian dan kamu hanya punya gurumu saja untuk menemanimu?" tanya dari Xiaoyan. Jiwa Gujeng itu lalu berkata, "Iya, jika tidak ada guru, aku mungkin akan sangat kesepian. Aku tidak menyangkal anugerah guru kepadaku. Berkatmu aku jadi merasakan kasih sayang dari guruku. Tetapi kamu masih tidak memberitahuku kenapa guru meninggalkan secari kertas kosong ini kepadaku," ucap dari jiwa Gujeng itu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Aku mengerti arti dari kertas putih itu," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, jiwa Gujeng lalu berkata, "Mengerti apa?" tanya dari jiwa Gujeng. "Sebelum itu aku ingin bertanya dulu kepadamu. Selain kertas kosong itu, apakah kamu punya pertanyaan lain tentang gurumu?" tanya dari Xiaoyan. Jiwa Gujeng lalu menjawab, "Tidak," ucap dari jiwa Gujeng. "Baguslah kalau begitu. Cepat, apa yang ingin kamu katakan? Apa dari arti sebuah kertas kosong itu?" ucap dari jiwa Gujeng. "Jangan terlalu terburu-buru. Lepaskan tanganmu ini dulu," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu," ucap dari jiwa Gujeng. Xiaoyan pun akhirnya diturunkan. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, "Kamu adalah satu-satunya orang yang mewarisi gurumu. Jadi kertas kosong itu hanyalah niat baik dari gurumu untukmu," ucap dari Xiaoyan. "Niat baik? Niat baik apa?" tanya dari jiwa Gujeng. "Dulu kamu selalu sendirian bukan? Jadi gurumu adalah sosok ayah bagimu. Gurumu sangat menyayangimu dan mengetahui pikiranmu. Dan karena pemahaman inilah dia ingin memberimu sebuah keyakinan. Keyakinan yang akan menguatkanmu ketika gurumu pergi. Dia mengenalmu dengan sangat baik. Dia tahu selama kamu tidak membuka dan melihat pesan yang ada pada Gujeng, kamu tidak akan pernah menyerah. Jadi lihatlah sekarang, kamu bisa meskipun gurumu sudah tidak ada," ucap dari Xiaoyan. "Apakah begitu?" tanya dari jiwa Gujeng. "Kertas kosong itu dimaksudkan oleh gurumu hanya untuk menulis setelah kepergian gurumu. Pencapaian apapun yang telah engkau dapatkan setelah kepergian gurumu, tulislah di kertas kosong itu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata lagi, "Dengan bakatmu kali ini, kamu bahkan tidak menyangka kamu bisa melampaui gurumu sendiri. Itu adalah bukti yang terbaik dari gurumu. Dia memberikan kertas kosong itu agar dirimu tidak selalu merasa kesepian. Tulislah apa yang telah kau capai di kertas kosong itu," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu jiwa Gujeng sangat kebingungan. Sosok ilusi tinggi dan kekar perlahan muncul memegang Gujeng dan berlutut ke arah Xiaoyan. Air matanya lalu mengalir. Sosok itu berlutut ke tanah memegang Gujeng dan kedua tangannya. Air mata mengalir di pipinya. Setelah beberapa saat, sosok itu lalu berdiri dan mengangkat tangannya ke atas. Tempat itu pun tiba-tiba bergetar. Angin lalu bertiup. Ombak pun menyapu. 18 senar yang ada pada Gujeng itu berubah menjadi bilah cahaya dan mengapung ke udara. Bilah cahaya itu sangatlah melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan. Seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi kaku dan hanya hawa dingin yang menusuk menjalar ke seluruh punggungnya. Bilah cahaya semakin mendekat. Tiba-tiba terdengar suara kondensasi. Tiba-tiba cahaya itu berhenti. Waktu di seluruh ruangan sadar bawah laut seperti berhenti. Angin dan ombak pun berhenti seketika. Mata Xiaoyan yang terbuka dan melihat cahaya yang berhenti tepat di depan tenggorokannya. Xiaoyan hanya mencoba untuk menghindari bilah cahaya itu. Tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Jiwa Gujeng lalu mengepalkan tangannya. Bilah cahaya itu pun lalu tersebar menjadi titik-titik cahaya. Pada saat ini semuanya kembali bisa bergerak.
Jiwa Guzheng lalu berkata, "Terima kasih telah menyelesaikan kebingungan hidupku ini. Aku bersedia melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu," ucap dari jiwa Guzheng itu. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Benarkah itu? Jadi apakah kekuatan jiwaku bisa menembus tingkat dunia sama sepertimu?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, jiwa Guzheng lalu berkata, "Aku tidak dapat membantumu menembus kelas dunia secara langsung," ucap dari jiwa Guzheng. Xiaoyan mendengar itu, dia hanya tersenyum pahit dengan sedikit kekecewaan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu berkata, "Senior, kamu bilang kamu akan membantu meningkatkan kekuatan jiwaku. Sekarang ini jiwaku berada di puncak kerajaan. Bagaimana caranya meningkatkannya ke tingkat dunia?" ucap dari Xiaoyan. Jiwa Guzheng lalu berkata, "Setelah kekuatan jiwamu penuh, kamu seharusnya segera menerobos ke alam yang lebih tinggi untuk meningkatkan jiwamu," ucap dari jiwa Guzheng. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" ucap dari Xiaoyan. "Aku akan menjelaskannya sedikit tentang misteri alam di atas alam kekaisaran. Sebenarnya ini merupakan tahap yang sangat misterius bagimu sekarang. Dengan kekuatan Kaisar Bintang 4, paling-paling kamu hanya bisa melihat ambang pintu dari tahap alam selanjutnya. Anggaplah itu setengah langkah, tetapi jangan meremehkan setengah langkah itu. Gerbang tahap di atas tahap kaisar jiwamu nanti dapat membantumu mempersingkat waktu dalam pemahaman dan terobosan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya," ucap dari jiwa Guzheng. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah persyaratannya terlalu sulit?" tanya dari Xiaoyan. "Kekuatan jiwamu atau kekuatan spiritual tidak sama dengan Doqi, dan kenaikan level jiwa sangatlah sulit. Untuk menembus level jiwa berikutnya, selain kekuatan jiwa harus penuh, kamu juga perlu memahaminya. Hanya saja metode itu perlu mengkonsumsi asal jiwa. Asal jiwa itu mudah rusak. Yang paling ringan kerusakannya itu menyebabkan tidak dapat pulih setelah jangka waktu yang lama. Dan yang paling berat resikonya adalah kamu akan kehilangan level jiwa sebelumnya. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang mau menggunakan metode ini. Aku pernah menggunakannya sekali sebelum aku menembus tingkat dunia. Tetapi untungnya asal jiwaku tidak terpengaruh setelah itu," ucap dari jiwa Guzheng. Xiaoyan lalu terkejut mendengar itu. Dia hanyut dalam pikirannya. Jiwa Guzheng kembali berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula aku hanyalah sisa jiwa. Aku tidak ingin tinggal di tempat yang gelap ini lagi. Sebenarnya saat kamu masuk, aku sudah menggunakan Guzheng untuk memberimu sedikit demonstrasi. Tetapi sayangnya kamu menganggapnya sebagai musik. Dasar bodoh," ucap dari jiwa Guzheng itu. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu tidak mengatakan itu sebelumnya?" tanya dari Xiaoyan. "Itu hanya ujian kecil untukmu," ucap dari jiwa Guzheng. Jiwa Guzheng lalu mengamati Xiaoyan. Jiwa Guzheng lalu berkata, "Apa yang ada di tubuhmu itu?" tanya dari jiwa Guzheng. Xiaoyan lalu berkata, "Ini adalah roh hantu," ucap dari Xiaoyan. Tampaknya ini adalah roh hantu Kaisar Iblis bukan?" tanya dari jiwa Guzheng. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Apakah senior juga akrab dengan King Xuantian?" tanya dari Xiaoyan. "Oh, dia ya. Kekuatan jiwa orang tua itu juga berada di kelas dunia pada saat itu. Lalu bagaimana caramu untuk mendapatkan roh hantu itu?" tanya dari Guzheng. Xiaoyan lalu menceritakan bagaimana dia mendapatkan roh hantu itu. Jiwa Guzheng lalu berkata, "Oh, ternyata kamu dari klan iblis juga ya," ucap dari jiwa Guzheng. Xiaoyan lalu berkata, "Sebenarnya aku adalah ras manusia. Cukup sulit untukku menjelaskannya kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Oh, begitu ya. Baiklah, baiklah. Aku sepertinya telah meremehkanmu, bocah. Roh hantu di tubuhmu itu telah membawa berkah besar untukmu. Setelah mendemonstrasikan misteri alam di atas alam kaisar, aku dapat memberimu kekuatan jiwa di sisa jiwaku kepada roh hantumu dan membantumu memulihkan kekuatannya. Baiklah, apakah kamu siap sekarang?" tanya dari jiwa Guzheng itu. Xiaoyan lalu mengangguk. Jiwa Guzheng itu lalu melambaikan tangannya. Run yang tak terhitung jumlahnya lalu muncul. Kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dituangkan langsung ke arah run itu.
Dan apakah Sioyen akan berhasil menerima bantuan jiwa Guceng ini? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Untuk kalian yang mengikuti channel ini dari awal, kan gue udah bilang itu kok komik lagi, novelnya itu ada di komunitasnya bro. Jadi ketika maksud gue di share di komunitas itu, jadi ketika kalian ngerasa penasaran itu kalian bisa sambil baca-baca nih sebelum gue upload atau yang lainnya upload. Dan karena kalian udah baca-baca, kalian harusnya bisa membedakan mana yang alurnya seperti ini, mana yang itu untuk mengkoreksi satu sama lainnya. Dan selama ini gue ngerasa gue ngerekap sesuai dari novelnya, walaupun ada yang dilompat kayak misalkan Sioyen nangkap petir karena itu bakalan prosesnya jadi lama berapa chapter. Seperti itu gue ambil inti-intinya gitu kan, supaya lebih mudah lagi untuk kalian pahami. Daripada gue langsung lompat 300 chapter. Dari pertama Sioyen ke kota Jucheng ya, terus balik lagi ke Xiaofu, ke orang-orang Xiao, itu memakan chapter yang banyak bro. Dari perjalanannya fantasi tetek bengek sampai mendapatkan roh hantu peringkat ke-17. Itu jauh, lama banget itu, panjang. Dan walaupun skripnya emang susah, tetap gue garap. Kalau misalkan dari waktu itu gue loncat dari situ langsung kebalik lagi ke orang-orang Xiao, emang nyambung ceritanya. Tapi ada beberapa yang terlewat. Itu jauh, lewat 300 chapter. Gue giliran nangkap petir doang, Sioyen gak nangkap petir. Nih Longyan nangkap petir tuh udah makanan sehari-hari kalau Sioyen memurnikan obat. Astaga, ya oke lah. Oke, pokoknya ya kalian luar biasa deh, mantap sekali. Dan ya terima kasih semuanya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue yakin kok sama penonton-penonton gue, mereka tahu mana alur cerita yang berbeda, mana yang berbeda. Karena gue ngomong dari awal, setiap channel itu akan beda-beda cara bawain dan cara ngerekap skripnya. Kalaupun ada yang sama, itu patut dicurigai cuy. Nah karena begitu gue kasih novelnya di komunitas biar kalian bisa menangkap yang sesuai mana nih gitu bro ya. Terima kasih bang. Jadi jangan kalau mau komen yang ngebangun, oke gue semangat lah. Kalau untuk membanding-bandingkan, nah kan gue udah kasih novelnya di komunitas, kalian bandingkan sama novelnya sendiri aja gitu ya. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum, dadah, semoga sehat selalu untuk kalian. Nantikan konten gue berikutnya dan dadah.